Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Andrianto. Nah, hari ini kita akan kembali lagi untuk belajar RPA menggunakan UiPath ini. Nah, pastinya ketika teman-teman developer ataupun teman-teman baru belajar RPA, kadang ada masalah di robotnya. Nah, mungkin saat ketika menghandle error, robot itu langsung berhenti. Nah, sebenarnya jika kita merancang robot, alangkah baiknya kita itu ada cara si robot itu mengendalikan errornya atau cara menghandle error. Nah, jadi di video ini saya akan terangin salah satu activity di iPad yaitu try catch. Activity itu bertujuan untuk membantu teman-teman ketika menghadapi error menggunakan iPad ini. Atau ketika robotnya terjadi error, nah cara menghandle-nya seperti apa? Nah, jadi saya screen dulu ya. Di video ini kita buka iPad dulu. Nah, jadi try catch ini dia itu salah satu activity yang penting juga ya. Apalagi di sebelumnya yang kita menggunakan RF Framework itu semuanya berbasis dengan try catch. Oke. Kita create. Nah, sebenarnya untuk handle error itu ada beberapa cara ya. Salah satunya itu adalah si try catch ini. Kita catch. Jadi try catch ini dia terdiri dari 3 bagian, teman. Itu try, catches, dan finally di sini ada 3. Di try ini berarti dia mencoba, catch, jadi dia mencoba untuk menangkap sesuatu yang error atau ada terjadi sesuatu di dalam workflow kita. Dan finally ini akan dijalankan ketika ada error maupun enggak. Jadi setelah try catch ini ngapain gitu. Nah, jadi kita akan coba ya sebuah workflow. Jadi teman-teman akan memahami nih cara kerjanya seperti apa. Jadi kita assign coba di sini kita buat sebuah variable misal var a ini sama dengan tes. Oke. Var a ini sama dengan tes dan kita try sebuah activity, kita assign var a ini sama dengan misalnya dia merupakan sebuah ubah nilainya menjadi apa lagi x2. Nah, kita membuat nilai menjadi berdua dan kita catch jika ada error system exception dan finally kita kasih warning coba sih. Kita pakai look message aja. Log levelnya info aja dan sini di final oke. Terus ini robot error plus exception nih tadi. Oke. Kemudian try ini kita masukin set activity log juga biar kita tahu nih robotnya ini di mana. Ini try catch, kemudian ini adalah di try, dan sini kita robot mulai. Nah, skenario pertama. Nah, jadi skenario pertama ini adalah kita gak ada error ya. Jadi kita lihat sekuensinya seperti apa. Dari awal, robot mulai, di try, dan robot akan berakhir di finally ataupun exception di sini. Jadi kita lihat apa yang terjadi ya. Ketika kita mulai, kita nanti tinggal cek di output kita. Nah, maka kita bisa lihat di sini output kita. Di sini ya. Ada try catch, mulai, robot mulai, di try, dan di finally. Jadi ketika tidak ada error yang terjadi selama robot yang berjalan,
try catch ini akan langsung menuju si finally ini. Jadi dia akan try menjalanin si robot kita dan dia akan lanjutin sampai di akhir gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nih kita mencoba membuat robot kita error ya. Robot kita error mungkin dengan cara kita ada sebuah variable gitu. Ini integer misalnya. Integer dan kita var b sama dengan mengubah t dan kurung dan tutup kurung. Kita mencoba mengubah test2 ini menjadi sebuah variabel dan tentu saja ini bakal terjadi error ya. Nah, kita akan cek nih outputnya seperti apa nanti. Exception dan sini adalah error. Oke. Kita jalanin sekali lagi ya. Besaran. Nah, maka bisa kita lihat di sini tanpa memunculkan message yang sangat mengintimidasi ya, robot error atau apa. Nah, sini dia akan langsung finish saja. Nah, jadi dia akan try catch mulai, robot mulai, terus akan muncul nih robot error ya, yang tadi kita ini ya di exception ini robot terjadi error dan dia akan lanjut ke finally ini. Nah, jadi finally ini dia akan jalan baik terjadi error maupun tidak. Jadi dia akan terusin aja nih apakah emang terjadi error atau enggak. Ya dia bakal tetap di finally kan gitu ya. Beda sama step selanjutnya gitu. Kalau exception dia akan menangkap nih exception ataupun error-error yang bakal terjadi di dalam si workflow kita. Nah, jadi ini sangat bermanfaat ya. Jadi ketika kita mencoba sebuah activity, mungkin kita pengen dia ngeklik atau pengen dia buka browser, buka aplikasi. Dan kan nggak semua aplikasi dan browser tuh bisa buka dengan lancar ya, atau workflow kita itu berjalan lancar. Tentu saja banyak error-error yang tidak kita tahu itu bisa terjadi gitu. Nah itu, maka itulah kita bisa menggunakan si try catch ini untuk mencoba workflow kita dan mencoba untuk menangkap apakah ada error atau enggak. Kalau misalnya ada error, nah, misalnya terjadi exception di sini, nah maka yang akan dilakukan si robot kita. Nah itulah tujuan utamanya si try catch ini. Dan selain exception ini dia banyak jenis ya teman-teman. Ada argument exception, null reference, IO exception, dan masih banyak lagi. Nah jadi ketika teman-teman mungkin kurang tahu nih atau nggak tahu exception apa yang bakal terjadi gitu saya ini. Salah satu yang paling umum atau exception atau kegagalan paling umum, teman-teman tinggal memilih nih catch system exception di sini. Nah, system exception ini dia akan menangkap semua jenis error yang dihasilkan atau yang kita masukin di try ini. Semua yang kita masukin di try, dia akan nangkap kalau misalnya ada error apapun, dia akan termasuk ke dalam exception. Kecuali teman-teman memang pengen menangkap kegagalan tertentu yang dihasilkan oleh try block kita atau activity yang kita lakuin. Nah, jadi kegagalannya juga bisa kita prediksi ya. Ya mungkinnya di sebuah sistem sering terjadi crash atau apa. Nah, kita juga bisa menangkapnya juga menggunakan si try catch ini. Selain itu kita juga bisa throw nih untuk robot kita bisa menginisiasi atau mengadakan nih atau kita pengen di bagian tertentu kalau misalnya ada nilai yang nggak sesuai, dia akan melemparkan error di sini. Nah itu juga bisa kita lakukan ya dengan activity throw di sini. Nah dengan throw ini kita bisa melemparkan aja nih error apapun yang terjadi di sini. Misalnya new exception di sini. Message-nya robot error. Dan kita di sini tinggal kayak ubah dengan yang benar misalnya. Karena kalau misalnya kita jalani, nggak ada mode debug ya. Kalau debug dia tetap error, kita tetap run di sini.
Nah, di sini. Oke, di sini kita lupa masukin system exception, dan sini kita masukin log message. Message di sini, masukin di sini, log level kita error. Robot terjadi error. Terus jam message. Oke. Kalau misalnya kita running, nah maka kita bisa di sini. Pertama robot mulai dulu. Di sini ya, ini ke eksekusi. Terus dia akan jalan ini di try, dan dia akan di robot terjadi error. Padahal di sini aman ya. Nah, sini kita lempar new exception robot error. Robot terjadi error dengan message-nya adalah robot error ini. Nah, jadi kita bisa aja nih lempar exception atau lempar kegagalan dimanapun kita mau gitu. Dan cara handle si robotnya seperti apa. Nah, kasus pemakaian ini mungkin teman-teman bisa pakai di sistem login. Nah, jadi ketika kita melakukan login ke sebuah sistem, itu tentunya sering terjadi error ya. Bisa jadi kayak kita salah input password, username. Jadi kita bisa mengkombinasikan dengan package ini juga. Ataupun ketika sudah di production, sebuah robot tuh itu best practice-nya atau saran terbaiknya adalah kita menggunakan package untuk seluruh workflow kita. Jadi ketika terjadi error, nah itu nggak langsung muncul message yang sama intimidasi gitu. Sehingga user-user tuh nggak pusing nanti. Dan kita bisa lebih jelas tahu errornya tuh di mana gitu dengan menambahkan log kita. Sehingga ketika kita ngecek bun, itu kita bisa tahu, oh ini errornya di step ini, step ini, step ini. Kalau kita pecahin package-nya menjadi beberapa bagian seperti di RF framework ya, yang ada di video sebelumnya. Nah, jadi ini try catch teman-teman, salah satu activity yang cukup penting ketika kita menggunakan si YAPT ini. Oke, teman-teman, salah satu activity yang di YAPT, try catch. Nah, kesimpulannya, try catch ini merupakan activity yang bisa kita manfaatin atau membantu kita dalam proses menghandle error. Jadi try catch itu terdiri dari 3 bagian. Try, yaitu kita mencoba, atau kita taruh proses kita dalam situ. Dia mencoba, try bahasa Inggrisnya. Kemudian catch, dia akan mencoba meng-catch atau menangkap sebuah error yang di blok try ini. Jadi yang di blok sebelumnya, dia akan try menangkap sesuatu error. Dan juga finally yang terakhir. Finally, dia akan jalan baik terjadi error atau enggak gitu. Jadi dia merupakan step final lah istilahnya. Jadi dia akan jalanin berhasil atau enggak, ya dia tetap jalan gitu. Jadi itu teman-teman, package itu intinya dia mencoba menangkap sebuah error sehingga dia bisa dihandle sama robot itu sendiri. Dan juga error itu bisa didefinisikan oleh kita ataupun oleh si robot itu sendiri. Kita sendiri bisa deskripsikan atau kita pengen melemparkan sebuah error dengan throw exception tadi itu. Begitu ya teman-teman. Mungkin video singkat gimana cara menggunakan si try catch. Jadi atau penjelasan singkat ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas pengen tanyakan, boleh komen di bawah. Kalau misalnya merasa bermanfaat, mungkin bisa like dan share ke teman-teman siapa tahu. Dan jangan lupa subscribe supaya bisa dapetin tutorial menggunakan si RPA di selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye.